Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau bahas sedikit tentang tren pasar kerja di Indonesia tahun 2024. Walaupun sebenarnya udah agak telat karena ini udah di tengah-tengah tahun ya. Tapi nggak apa-apa, gue mau share aja berbagai fakta dan data dan juga berbagai informasi terkait pasar kerja di Indonesia di tahun 2024 yang sebelumnya pernah diprediksikan akan mengalami dinamika yang signifikan. Hal ini tentu saja didorong dengan berbagai faktor ya, seperti perkembangan teknologi, kemudian ada pertumbuhan ekonomi dan juga perubahan demografi. Nah, untuk memahami gambaran yang lebih utuh dari yang gue maksud tadi, mari kita coba explore ya beberapa tren utama sebagai berikut. Oke, yang pertama adanya pergeseran permintaan dari berbagai keahlian. Yang pertama itu ada keahlian digital. Jadi transformasi digital kan sekarang sudah semakin pesat ya dan mendorong berbagai kebutuhan akan talenta dengan keahlian di bidang digital, terutama di AI atau Artificial Intelligence. Kemudian juga ada machine learning, kemudian ada big data, ada juga cloud computing, terus juga ada cyber security dan juga ada digital marketing yang kayaknya tuh talent digital marketing udah banyak banget ya sekarang ya. Jadi pergeseran ini sudah berlaku seperti yang kita sering lihat, mungkin kalian sudah punya LinkedIn ya. Ya memang gue nggak bisa pungkirin ya, berbagai keahlian yang tadi udah gue sebutin itu memang sudah berseliweran mungkin di beberapa tahun terakhir ya, dan mungkin ini akan lebih booming lagi di 2024 dan mungkin expected akan terjadi juga di 2025. Jadi kalian mungkin yang saat ini belum terlalu paham-paham banget secara pengetahuan dan skill di bidang digital gitu ya, jangan digital marketing doang lah. Digital marketing doang tuh terlalu sempit gitu. Jadi coba dieksplor lagi, digital itu nggak cuma sekedar digital marketing. Jadi ada banyak proses-proses atau ada banyak prosedural digital yang bisa lebih masif lagi kalian pelajarin. Tapi intinya talent sekarang pergerakannya ini udah ke arah sini ya, ke arah digital. Nanti link informasinya gue taruh di kolom deskripsi semuanya ya, dari apa yang gue sampaikan ini supaya kalian bisa explore lebih dalam lagi terkait apa yang gue bahas. Oke, kita lanjut ke keahlian yang kedua yang tadi bergeser ya permintaannya. Itu ada keahlian kognitif, jadi kemampuan berpikir kritis, kemudian juga problem solving ya, terus juga ada communications, ada creativity. Itu juga menjadi semakin penting dalam menghadapi pekerjaan yang kompleks dan dinamis di zaman sekarang ya. Apalagi juga ada mekanisme kerja secara remote dan lain sebagainya. Tentu saja kemampuan ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan skill atau keahlian yang ketiga yang adanya terjadi pergeseran tadi itu adalah skill interpersonal ya. Berdasarkan The Future of Jobs Report tahun 2023, kemampuan kolaborasi, kemampuan kepemimpinan ya atau leadership dan juga empathy itu juga menjadi kunci untuk membangun hubungan yang lebih efektif dalam lingkungan kerja yang kolaboratif ya. Jadi ini udah jelas banget skill-skill seperti ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Ini juga sempat gue bahas kemarin di video gue di top 10 skill ya yang paling dicari di perusahaan. Mungkin gue bisa bilang ketiga keahlian ini bergeser ke arah sini sekarang ya, dan ini sudah nggak bisa ditolak gitu. Ini udah undeniable ya. Jadi kita memang harus belajar lebih banyak lagi untuk menguasai berbagai keahlian-keahlian yang tadi udah gue sebutkan. Karena pergeseran tren kebutuhan market nih atau kebutuhan pasar kerja nih ya sekarang seperti ini gitu. Oke, masih terkait tren pasar kerja di 2024, sekarang gue mau bahas ke poin yang kedua, yaitu meningkatnya gig economy dan pekerjaan secara remote. Oke, gue jelaskan dulu yang pertama, gig economy, di mana konsep kerja secara freelance dan kontrak itu juga semakin populer ya, karena banyak sekali platform-platform freelance ya. Ada Fiverr, ada Freelancer dan lain-lain tuh yang pernah gue bahas juga di berbagai video gue. Platformnya udah ada, kemudian trennya orang-orang yang maksudnya talentnya itu juga banyak yang menginginkan ini, tentu saja karena menawarkan fleksibilitas dan juga peluang bagi setiap individu yang ingin mengembangkan berbagai keahlian yang dimiliki dan tanpa terikat kontrak kerja yang kadang tuh kan bikin orang males ya kalau terikat gitu kan. Oke, selanjutnya adalah pekerjaan remote ya. Ini sebenarnya yang udah gue sering bahas ya di channel ini ya. Jadi memang tren pekerjaan secara remote ini sudah semakin masif, seperti Pert sekarang ya. Pert juga menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Jadi Pert menampung lah ya, menyalurkan berbagai talent-talent yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu dari Indonesia untuk dipekerjakan secara remote di overseas company, ada di Eropa dan di Amerika. Dan tentu saja bekerja secara remote ini memiliki banyak sekali keunggulan. Ini juga sempat gue tanya ke beberapa orang yang pernah kerja remote dan lagi kerja remote. Kayak dulu pernah gue bikin videonya bareng Kak Nadine, dan juga yang terbaru itu ada bareng Kak Egi ya. Jadi mereka berdua ini adalah pelaku pekerja remote ya. Mereka menjalankan itu dan di situ seru banget. Gue ngobrol sama mereka berdua. Kalian bisa aja cek videonya yang ada di channel ini. Anyway, terkait pekerjaan remote tadi sebenarnya gue udah sering bahas banyak ya di channel ini ya. Jadi silakan aja dieksplor channel ini kalau misalnya kalian mau tonton berbagai informasi yang gue sudah bikin kontennya ya. Tapi intinya memang pekerjaan remote ini sudah menjadi tren, udah obvious banget. Dan juga kenapa itu bisa terjadi ya, karena benefit yang ditawarkan dari pekerjaan remote ini benar-benar banyak ya. Yang salah satunya adalah meningkatkan work-life balance. Oke, tren yang selanjutnya yang lagi rame di pasar kerja 2024 adalah adanya peningkatan usia pensiun, di mana kita udah sering dengar
nih beberapa isu ya, mungkin bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undangnya. Jadi adanya kebijakan pemerintah tentang peningkatan usia pensiun menjadi 65 tahun loh. Gila, umur 65 tahun masih bisa kerja tuh ya. Dan ini tentu saja akan mendorong partisipasi angkatan kerja yang lebih lama pastinya ya. Dan ini juga membuka peluang bagi para pekerja senior untuk bisa berbagi pengalaman dan keahlian. Bahkan sekarang sedang ongoing juga nih proses perubahan undang-undangnya ya. Nah, masih terkait pekerja senior tadi, ini gue mau bahas tentang skill dan pengalamannya. Karena pekerja senior itu dengan keahlian dan pengalaman yang banyak gitu ya, yang kaya akan pengalaman, itu ternyata semakin dibutuhkan nih di berbagai posisi-posisi. Dan itu tentu saja untuk mengisi peranan-peranan penting di berbagai perusahaan yang ada di berbagai industri. Oke, kita masuk ke poin yang keempat terkait tren pasar kerja di tahun 2024, yaitu adanya kebutuhan akan talenta di bidang ekonomi kreatif ya. Karena ada berbagai pertumbuhan industri sih di ekonomi kreatif di Indonesia ini kan sebenarnya diprediksikan kemarin bakal terus berkembang pesat ya, dan membuka peluang bagi para profesional di berbagai bidang, mulai dari di bidang seni, kemudian di bidang desain, ada juga musik, film, dan teknologi kreatif itu juga semakin menggila sekarang kan. Banyak content creator, banyak juga videographer, video editor, graphic designer yang semakin mewabah ya, makin banyak banget talent-talentnya, dan ini memang sudah diprediksikan sebetulnya. Dan tentu saja karena pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Indonesia ini semakin tinggi, pastinya permintaan berbagai keahlian di bidang ini pun semakin meningkat. Seperti tadi ya yang udah gue sebutin, ada graphic designer, ada animator, ada videographer, ada copywriter, dan juga social media marketing gitu ya. Itu juga semakin gila banget sekarang di industri kreatif ini ya. Dan di sekarang ini sudah kelihatan memang. Dan menurut gue sih prediksi gue masih akan terus maju dan akan terus berkembang dan makin akan butuh banyak talenta lagi gitu ya. Oke, itu tadi tren pasar kerja di 2024. Menurut gue 4 poin ini juga sebenarnya bisa di-approve lah ya, karena udah di tengah tahun 2024 ini sebenarnya keempat tren tadi sebenarnya masuk akal dan sudah terjadi juga gitu. Dan ini masih ada sisa sekitar 6 bulan 7 bulan lagi ya di tahun ini, dan menurut gue itu harus dikejar dari kita sebagai talenta gitu ya. Dan menurut gue kalian harus mempersiapkan diri untuk terus melakukan upskilling dan reskilling ya. Jadi terus belajar dan mengembangkan keahlian-keahlian atau skill-skill baru yang sesuai dengan tren pasar kerja saat ini ya. Dan juga pastinya selalu membangun portofolio. Jadi bangunlah ya portofolio untuk menunjukkan kemampuan dan juga pengalaman kalian untuk bisa menarik calon pemberi kerja ya. Dan juga pastinya kalian harus menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi terbaru, dengan software-software terbaru. Jadi teruslah beradaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi dan pelajari juga cara penggunaannya untuk meningkatkan kinerja kita dan untuk meningkatkan knowledge kita terhadap software-software yang ada. Apalagi sekarang udah ada AI gitu kan. Dan jangan lupa, terakhir ini tips dari gue juga, itu menjaga kemampuan interpersonal ya. Jadi asah terus kemampuan interpersonal seperti komunikasi, kolaborasi, kemudian juga leadership ya, untuk membangun hubungan yang lebih efektif dan juga lebih ampuh ya, dan lebih berdampak positif gitu ya di tempat kerja kalian nantinya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan tren pasar kerja yang tadi udah gue bahas ini? Kalian sudah merasakannya juga? Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk kerja secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Di situ banyak banget lowongannya. Disesuaikan saja dengan skill dan pengalaman kalian. Dan kalau kalian mau explore lebih dalam lagi terkait topik yang hari ini gue bahas ya di video ini, kalian juga cek link yang ada di kolom deskripsi, karena gue udah taruh beberapa source dari gue pada saat nyusun video ini atau gue saat bikin video ini. Silahkan aja dicek kalau mau tahu lebih dalam ya. Oke, paling itu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.